Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini teman-teman, kita masih bersama dengan Misteri Kejawen. Pada kesempatan malam hari ini kita mendatangkan Bang Rohmat kembali untuk bercerita tentang pengalamannya teman-teman. Jadi pengalaman apa saja nanti yang mau diceritakan, silakan teman-teman tonton video kita dari awal sampai akhir, dan jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe agar channel kita ini semakin hari semakin berkembang dan membuat tim kita itu semangat membuat video seperti itu teman-teman. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke narasumber kita, yaitu Bang Rohmat. Selamat malam Bang. Selamat malam Mas. Malam ini keadaannya gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat-sehat aja Mas. Untuk kesempatan malam hari ini Bang, kira-kira Abang mau bercerita tentang apa Bang? Saya akan bercerita pengalaman pribadi saya, malam yang paling sial dalam hidup saya Mas. Saya sempat bertemu dengan makhluk halus. Satu malam itu beberapa kali ketemunya. Dalam waktu satu malam? Satu malam. Bisa berapa kali gitu? Ya, kira-kira 4 kali saya bertemu dengan makhluk halus. Oh gitu. Mungkin sebelum materi kita mulai Bang, mungkin Abang bisa sapa dulu para subscriber kita, sapa dulu penonton dari tim Misteri Kejawen Bang. Ya, halo, assalamualaikum, selamat malam pemirsa Misteri Kejawen. Jumpa lagi dengan saya Bang Rohmat. Monggo, kita malam ini mau cerita apa Bang? Monggo Bang. Saya akan menceritakan pengalaman saya waktu saya masih bujang Mas. Itu kira-kira mantan bujang itu tahun berapa itu? Kalau tahunnya saya lupa. Umur sekitar mungkin waktu saya usia 25 tahun mungkin. Oh, usia ya. 25 tahun. Ya. Itu awalnya bagaimana Bang? Monggo. Saya kan punya hobi berburu itu loh Mas. Dan saat itu saya berburu di malam hari. Saya dan satu teman saya berburu ke tempat pemakaman orang Cina atau di Bong Cina seperti itu. Nah, saat itu saya berangkat kurang lebih pukul 9 malam, dan perjalanan saya dari rumah menuju ke tempat pemakaman Cina itu kan melewati sebuah sungai Mas. Oh, sebelum ke lokasi itu melewati sungai dulu? Iya. Nah, sungai itu kan tempatnya jauh dari pemukiman, dan waktu saya mau menyeberangi sungai itu ada kejanggalan, yaitu di sungai itu tiba-tiba banyak bebek dan angsa. Waktu mau menyeberangi sungai? Iya. Tiba-tiba ada bebek dan angsa. Maksudnya itu bebek dan angsa itu lokasinya berada di dalam jalur di dalam sungai atau di pinggir sungai gitu? Di sungai Mas, sambil berenang gitu lah Mas bebeknya itu. Mohon maaf, itu tadi jam berapa Bang? Ada bebek? Kira-kira jam 9, setengah 10 malam lah kurang lebih. Nah, saat itu kan niat saya kan berburu. Kalau ada hewan menampakkan diri kan, ya logikanya namanya orang berburu pasti ditembak seperti itu. Nah, tapi saat itu saya mau menembak bebek dan angsa itu, saya ragu Mas, dan akhirnya saya tidak menembak bebek dan angsa itu.
Itu ragunya kenapa Bang? Mungkin Ya. kan sama lupaan nggak apa-apa Bang? Saat itu saya berpikir seperti ini. Saya berpikir loh, kok aneh di sungai di malam hari jauh dari pemukiman kok ada gerombolan bebek dan angsa di sungai itu mas. Padahal itu jauh dari pemukiman warga ya. Mm-mm. Lah mungkin abang tahu nggak di sekitar pemukiman itu ada nggak yang memelihara bebek atau angsa itu ada nggak? Nggak ada mas, nggak ada, sama sekali nggak ada. Itu mungkin jumlahnya perkiraan Bang berapa Bang? Kurang lebih sekitar 50 ekor mungkin saat itu. Ya lumayan banyak. Ya terus Bang gimana? Nah anehnya saat saya melihat itu, saya kan di situ berdua sama teman saya. Nah, teman saya itu nggak ngelihat apa-apa mas. Oh, cuma berdua. Iya. Dan teman saya itu nggak melihat kalau di situ ada bebek dan angsa. Terus akhirnya saya berhenti itu, teman saya bertanya ada apa, saya bilang ya itu ada bebek dan angsa. Waktu saya berbicara dengan teman saya, terus saya melihat ke arah bebek dan angsa itu lagi, ternyata bebek dan angsa itu sudah hilang mas, sudah nggak ada di sungai itu lagi. Sampai melihat keadaan bebek dan angsa itu bilang ada nggak kecurigaan ini benar-benar binatang atau hewan atau ini merupakan kayak menyerupai hewan atau menyerupai hewan gitu. Iya, saya merasa mas, soalnya waktu bebek kan aneh tiba-tiba iya, waktu di sungai itu saya melihat ada bebek dan angsa itu sebenarnya perasaan saya sudah nggak enak lah, agak merinding seperti itu, kok aneh. Dan tiba-tiba bebek dan angsa itu muncul dan tiba-tiba menghilang begitu saja. Akhirnya saya memastikan di hati saya itu berpikir, wah, iya seperti itu. Oh, ternyata itu tadi bukan hewan beneran seperti itu. Akhirnya saya ngobrol dengan teman saya, bebek dan angsa itu tiba-tiba menghilang. Ya udah, akhirnya saya melanjutkan perjalanan untuk berburu menuju titik lokasi yang sudah kami rencanakan, yaitu di pemakaman orang Cina atau di Bong. Terus saya jalan beberapa mungkin 200 meter kemudian itu saya mulai masuk ke wilayah pemakaman Bong Cino itu mas. Dan di situ ada pohon jati itu yang lumayan besar lah, dan di sekitarnya juga ada pohon-pohon lain. Oh mohon maaf, ini berarti ceritanya sampean ke setelah nyabrang sungai ini ya? Iya. Sungai terus dalam waktu 200 meter, jarak 200 meter itu ada pohon jati. Iya. Itu berarti belum nyampe ke lokasi ya masnya ya? Itu lokasi tujuan masnya? Sudah masuk ke dalam lokasi tujuan mas, cuma kan masih di pinggir gitu. Iya. Belum terlalu ke dalam. Iya, belum. Nah, saya melihat saat di pohon jati itu kan teman saya jalan duluan. Setelah bertemu dengan angsa tadi, saya berjalan di belakang, teman saya berjalan di depan. Dan di perjalanan saya berhenti di sebelah pohon jati yang saya maksud tadi, dan di atas pohon jati itu ada kayak bayangan itu berwarna putih, dan bayangan itu seperti kayak berayun gitu loh mas. Itu di mananya? Di pohon jati itu tadi? Di atas pohon jati. Iya, di atas pohon jati. Dia kayak itu sosoknya kalau Bang Rohmat tahu itu sosok perempuan atau laki-laki gitu Bang? Saat beberapa detik atau beberapa menit pertama dia keluar itu cuma seperti bayangan, cuma berwarna putih mas, tapi agak nggak begitu jelas. Nah, tepat di bawah pohon jati itu teman saya sudah posisi itu membidik atau mau menembak
ayam hutan. Oh, Ayam, itu ada ayam. iya ada ayam alas lah kalau. Tapi sekitar kuburan Cina itu tadi deket kan nggak? Ya deket perkebunan, perkebunan apa kayak. Tapi itu yang sampan lihat memang ayam hutan ya? Kalau saya melihat Bukan ayam kampung itu mas? gini mas, kan saat teman saya membidik itu kan saya ada di belakang teman saya itu jaraknya agak jauh lah mas, kira-kira ya 50 meteran lah mungkin. Saya melihat itu teman saya itu posisi dalam keadaan membidik, tapi saya belum tahu apa yang teman saya bidik itu ayam bukan apa. Saat itu saya belum tahu, soalnya saya kan fokus seperti melihat bayangan itu tadi, dan semakin lama bayangan itu semakin jelas. Ternyata berbentuknya itu seperti pocong yang sedang berayun di atas daun jati seperti itu. Terus saya melihat bayangan itu, menurut saya itu wah itu pocong. Saya hampiri teman saya dan saya rangkul teman saya itu, saya ajak pergi. Nah saat itu teman saya bilang, sebentar, itu ada ayam hutan. Berarti saat saya melihat teman saya membidik itu kan yang dibidik berarti ayam hutan. Tapi sampan lihat pocong gitu. Iya, seperti itu. Terus saya itu saat menghampiri teman saya itu saya agak gimana ya? Nanti kalau saya kasih tahu ada pocong atau apa, takutnya itu teman saya pingsan atau malah nanti dia lari, saya ditinggal sendiri sih. Di situ kan saya juga yang repot. Terus akhirnya saya menghampiri teman saya rangkul dia, saya ajak, udah kita cari ke tempat aja lain. Teman saya ngeyel mau tetap menembak ayam hutan itu tadi yang dia lihat ayam hutan itu. Padahal saya melihat itu sebenarnya kayak bukan ayam hutan, mungkin pocong itu tadi mas. Akhirnya saya dan teman. Jadi dalam penglihatan sampean itu teman sampan melihatnya tetap ayam hutan, tapi sampan sebenarnya nggak melihat ayamnya ya? Saya nggak melihat. Yang saya lihat bayangan pocong tadi. Iya, soalnya gini, saat itu saya itu penglihatan saya itu nggak bisa fokus ke ayam hutan atau apa. Saya itu seperti gimana ya, penglihatan saya itu kayak difokuskan untuk melihat itu tadi. Pocong tadi. Iya. Terus saat itu teman saya rangkul dan saya ajak berjalan menjauh dari tempat itu. Saya menengok bayangan putih itu tadi semakin jelas mas. Saya bisa memastikan wah memang itu benar-benar pocong seperti itu. Terus saya berjalan agak menjauh dan saya menengok ke belakang lagi. Dia sudah tidak ada, sudah menghilang gitu. Dan akhirnya saya berjalan sambil dalam keadaan seperti itu tadi kan itu nggak pengen mundur, maksudnya ulang lah, apa tetap dilanjutkan gitu, apa jadi pemburuan gitu. Begini mas, kan kalau orang yang namanya udah niat dari rumah itu niatnya berburu, kalau pulang nggak bawa hasil kan nggak gimana ya, nggak seru lah ya. Iya tetap jalan ya meskipun dalam hati itu punya pikiran sedikit was-was lah seperti itu. Soalnya kan baru mau berangkat aja sudah 2 kali ada kejadian aneh tadi. Yang satu bebek, yang kedua terus akhirnya saya dan teman saya tetap berjalan dan mulai masuk ke wilayah pemakaman orang Cina itu. Di situ saya berhenti itu di samping pemakaman, kayak pemakaman kuno itu loh mas, bentuknya cuma kotak itu. Pemakaman itu, kuburan itu bangunannya paling jelek sendiri ya di antara yang lainnya. Ini itu yang saya tahu itu kayak pemakaman orang Cina itu kan biasanya luas. Itu apa juga luas? Iya, itu memang luas mas, itu sangat luas. Mungkin ada beberapa hektar gitu kelihatannya kalau nggak salah. Soalnya memang luas. Kita masuk kan kayak di tengah kuburan yang di tengah kuburan gitu. Cuma kan
Perbedaannya kalau orang Jawa kan mungkin apa dijing kecil gitu aja. Cuma kalau di pemakaman orang Cina itu kan kuburannya besar-besar, dibangun bagus-bagus gitu loh. Terus yang ketiga ini ada bangunan kuburannya yang Iya, kelihatan bangunan kuno lah. Bangunannya ya bisa dikatakan jelek sendiri ya di sekitar situ seperti yang itu. lainnya Bagus-bagus. Nah, saat itu saya berhenti, teman saya tetap berjalan pelan-pelan sambil bawa senter ya biasa. Ada pohon dicari, disenteri kan gitu. Saya berhenti itu saya menyalakan rokok. Dan di situ bentar, sama tanya lagi soalnya saya penasaran tadi. Kok berburu malam-malam itu enggak di hutan, kok malah di kuburan? Itu apa memang apa kuburan orang Cina itu sering ada burung atau apa? Sebenarnya yang ngapain burung ini apa? kan kalau di pemakaman orang Cina itu kan banyak pohon-pohon, entah pohon ya kayak pohon kamboja, seperti intinya banyak pohon lah. Di situ kan banyak burung, kalau orang sekitar saya menyebut itu burung berkuku itu loh mas. Oh, itu Seperti merpati cuma agak kecil burungnya. kayak berkutut gitu ya? Ya sejenis itu, cuma lebih besar sedikit dari perkutut. Terus akhirnya waktu itu saya berhenti, teman saya berjalan pelan-pelan, dia sambil menyisir melihat pohon-pohon, mencari burung itu. Berarti tujuannya memang berburu burung berkutut. Ya enggak cuma fokus satu target aja, enggak kan. Di situ kadang kan ya namanya di tempat, meskipun di pemakaman kan di tempat liar lah, seperti alam liar lah kan seperti itu. Kadang kala kan ada apa luwak, garangan itu kan banyak, kadang ada ayam hutan juga. Nah saat saya berhenti di kuburan yang kuno itu tadi, sambil saya menyalakan rokok itu, saya mendengar suara perempuan itu tertawa mas, cuma tidak keras tertawanya. Nah saya amati, saya dengarkan itu suara itu berasal dari sebelah timur kuburan yang kuno itu tadi. Bukan pas kuburan, bukan ya? Bukan, seperti di sebelahnya, di sebelah timurnya. Sebelah timurnya kuburan yang kuno yang rusak lah. Iya, terus saya kan penasaran mas, kok malam-malam di tengah kuburan kok ada suara cewek tertawa sendiri, kok deket dengan saya. Intinya saya kan di sebelah baratnya kuburan tua itu, dan suara itu seperti di sebelah timurnya, dekat kok mas suaranya. Saya itu pelan-pelan dan saya cari itu di sebelah timur, nggak ada. Suaranya itu pindah di sebelah selatan. Saya ke selatan, tiba-tiba seperti di sebelah barat gitu mas. Terus akhirnya ya agak sedikit merinding juga. Wanita yang ketawa itu tadi? Iya, iya. Tapi setelah saya cari di sekitar situ, ternyata nggak ada manusia mas. Terus temennya sampean denger nggak? Saat itu kan jarak saya dan teman saya itu sekitar mungkin 20 meteran lah. Terus saya mencari itu kan nggak ada. Akhirnya saya nyamperin teman saya. Terus teman saya bilang, kenapa kok berhenti? Terus kenapa kok lama sekali, kemana saja? Terus saya tanya, tadi kamu dengar suara perempuan tertawa nggak? Teman saya bilang dia nggak mendengar apa-apa. Terus teman saya bilang, mungkin telingamu yang konslet, seperti itu. Terus akhirnya ya udahlah, saya anggap itu tadi mungkin bukan manusia. Akhirnya saya lanjutkan perburuan saya dengan teman saya itu, dan kami berdua berjalan santai sambil mencari-cari hewan buruan. Ya satu dua akhirnya dapat hewan buruan, dan mendekati kan di tengah-tengah pemakaman orang Cina itu ada tempat seperti gedung itu besar mas, itu buat pembakaran jenazah gitu. Kalau nggak salah namanya krematorium atau apa. Itu memang itu fungsinya untuk membakar mayat. Iya, di situ memang gedung itu memang difungsikan untuk membakar mayat orang-orang
Cina kan, kalau orang Cina itu ada yang dikubur, ada yang dibakar mayatnya kan, seperti itu. Mungkin kepercayaannya nggak sama, ada yang dibakar, ada yang tidak, seperti itu. Itu berarti posisinya di tengah makam itu tadi. Iya, di tengah, di tengah. Tapi masih fungsi sampai sekarang ya? Masih fungsi sampai sekarang. Buat bakar mayat itu? Iya, masih fungsi. Ya hampir seminggu 2 kali, 1 kali pasti ada yang dibakar di situ. Itu berdirinya kalau abang tahu itu sudah berapa tahun gitu Pak? Pembakaran mayat itu? Kalau seingat saya itu dulu waktu saya masih SD, ya masih SD itu sudah ada. Intinya mulai pembangunan, tapi cuma seingat saya itu belum jadi sepenuhnya, seperti itu. Mulai ada pembangunan. Dan akhirnya itu saya kan terus berjalan. Saat mendekati tempat pembakaran mayat itu, tiba-tiba teman saya itu berhenti, Mas. Saya ajak jalan, dia menyuruh saya, ntar sebentar, berhenti dulu. Nah, teman saya itu katanya mendengar suara perempuan itu menjerit-jerit kesakitan, panas, minta tolong. Tuh, tapi saat udah di lokasi pembakaran mayat? Iya, itu saya masih di luar pagar, di luar pagernya. Oh, itu ada pagernya? Ada, itu ada pagernya, dikelilingi pagar, Mas. Dan di situ juga ada penunggunya atau juru kuncinya, itu ada. Itu satu keluarga di situ. Nah, teman saya bilang itu kan, saya nggak percaya, soalnya saya nggak mendengar gitu loh. Terus akhirnya saya berjalan lagi, semakin dekat dengan tempat pembakaran itu, saya mengitari, dan saat itu pas waktu di depan gerbang masuk, di pagar gerbang masuk ke tempat gedung pemakaman itu, saya mendengar itu memang ada suara perempuan yang menjerit kesakitan, kepanasan, minta tolong gitu loh. Itu suaranya keras gitu Pak? Ya lumayan keras, Mas. Dan akhirnya kan saya di situ penasaran, ini orang atau bukan gitu ya. Akhirnya saya, kan gerbangnya itu dikunci kan, ada pintunya, pintu gerbangnya dari besi kan dikunci tuh, Mas. Ya, terus akhirnya saya melompat pagar, saya masuk ke area gedung itu. Saya dengar itu suaranya itu berasal dari tempat pembakaran, dari gedungnya. Di situ kan ada gedung. Dalamnya? Iya, dari dalam gedung. Terus, nah di situ kan dindingnya kan nggak tertutup. Ada yang kayak kayak angin-angin gitu loh, Mas. Yang berbentuk kotak-kotak, bolong-bolong itu, seperti itu. Saya nyalakan senter. Nah, saat itu lampunya mati semua, Mas. Jadi sangat gelap di situ. Loh, emang kalau malam biasanya ada lampunya? Ada lampunya, tapi saat itu kok lampunya mati semua. Nah, saya saat masuk ke dalam itu, saya nggak punya pikiran kalau itu hantu apa enggak. Pikiran saya itu, saya kira si juru kuncinya itu niat menggoda atau menakut-nakuti saya dan teman saya. Pikiran seperti itu. Akhirnya saya cari, suaranya berasal dari dalam gedung. Saya nyalakan senter saya intip dari luar, kok nggak ada orang sama sekali di situ. Terus akhirnya saya keluar lagi, manjat pagar, saya keluar dari tempat itu. Temen saya itu tanya, ada orang? Saya bilang nggak ada. Nah, terus saya berjalan agak menjauh dari tempat itu, dan saya mendengar lagi itu suara itu, cuma yang tadinya cuma suara satu perempuan, tiba-tiba saat itu ada juga yang menangis menjerit, itu suara laki-laki, suara anak-anak juga ada, sangat ramai sekali, masih semua merasa minta tolong, merasa kepanasan seperti itu. Akhirnya berhubung rasa penasaran saya belum hilang, saya kembali lagi. Teman saya nggak mau ikut masuk, saya loncat pagar lagi, saya cari lagi. Intinya abang masuk sendiri? Iya, saya masuk sendiri. Terus
Setelah saya masuk ke melompat dari pagar itu, di situ kan ada satu bangunan, satu petak lah, satu kamar itu tempat untuk yang jaga tempat pembakaran itu kan ada. Saya ketuk pintunya, lampunya mati, kok nggak ada yang apa. Saya panggil-panggil, si penjaga itu kok nggak ada suara. Terus saya lihat di tempat tidurnya itu, ternyata di situ nggak ada orang sama sekali, Mas. Biasanya kan ada satu laki-laki dan kadang istrinya juga tidur di situ. Nah, setelah saya lihat itu nggak ada orangnya, suara itu semakin kenceng, Mas. Suaranya tetap berada di dalam gedung pembakaran itu. Ini apa tadi belum masuk ke dalam? Belum, saya masih di luarnya. Di luarnya sebelah selatannya kan ada bangunan kamar mandi dan ada satu kayak bangunan kayak kamar gitu loh, Mas. Situ. Saya akhirnya cari sumber suara itu dari mana. Sumbernya itu ternyata dari dalam gedung pembakaran itu, dan saya lewat belakang. Nah, ternyata di pintu belakang itu tidak terkunci. Akhirnya saya masuk, saya nyalakan senter, saya cari itu tidak ada orang, dan bahkan saya masuk ke dalam kayak tungku apa ya, tempat untuk membaringkan jenazah yang dibakar itu. Saya masuk ke situ, saya lihat tidak ada orang sama sekali. Terus akhirnya saya keluar lagi, dan saya keluar dari tempat itu. Saya menghampiri teman saya itu wajahnya terlihat sangat pucat dan kayak keluar keringat dingin gitu loh, Mas. Saya pegang tangannya teman saya itu udah basah penuh keringat. Oh, mohon maaf, ini penasaran saya mau tanya, itu di saat abang masuk ke lewat belakang menuju area dalam gedung tempat pembakaran mayat tadi, itu abang sendiri ya? Saya sendiri. Itu apa yang dirasakan apa, Bang? Apa enggak? Saat saya masuk itu, di situ kayak seperti hawa atau aura mistisnya itu sangat kental sekali, Mas. Waktu saya di luar itu saya enggak merinding sedikit, cuma begitu masuk itu kok udah beda. Seperti bulu kuduk ini seperti berdiri semua saat itu. Nah, saya cari-cari di situ tidak ada. Akhirnya saya keluar dari gedung itu tadi, saya nyamperin teman saya itu sangat ketakutan. Dan terus akhirnya saya ajak teman saya itu agak menjauh dari tempat itu, dan akhirnya kita istirahat, duduk-duduk sambil minum kopi. Kita kan waktu berburu itu pasti bawa bekal kopi. Kami ngopi terus sambil rokokan. Saya tanya teman saya, ada apa kok kamu tadi kayak ketakutan? Ini posisi tanpa menjauh dari lokasi pembakaran itu, ya kira-kira 200 meter lah, Mas. Dari tempat itu akhirnya kami duduk nyantai-nyantai, ambil istirahat. Saya tanya teman saya, kata teman saya itu saat saya masuk ke dalam gedung, di samping teman saya itu melihat ada sosok, katanya perempuan apa-apa ya. Itu cuma nggak jelas, cuma jelas dia melihat itu ada sosok lah seperti itu, dan menyuruh teman saya untuk pergi menjauh dari tempat itu. Mungkin tapi temannya nggak pergi, dia ketakutan, katanya dia nggak bisa jalan gitu, seperti itu. Nah, setelah selesai ngobrol-ngobrol, akhirnya saya dan teman saya itu kembali melanjutkan perjalanan untuk berburu. Nah, teman saya di situ ngajaknya mau pulang. Ini berarti belum sempat berburu, belum dapat apa-apa, Bang ya? Sudah Mas, saat itu di situ saya sudah dapat hewan buruan, juga dapat. Ya, terus akhirnya teman saya ngajak pulang, ya kita sekalian lewat jalan pulang sambil mencari hewan buruan, seperti itu. Terus setelah berjalan dan berputar-putar ke arah jalan pulang itu, tiba-tiba
saya itu melihat ada sosok itu kayak orang itu pakai kerudung itu loh Mas, dengan kerudung kain itu berwarna merah. Cuma kan di situ ya cuma remang-remang aja kan, soalnya lampu. Itu maksudnya kerudung ya, kerudung hijab gitu ya? Bukan, kayak kain yang lebar terus buat kerudung gitu loh Mas. Itu perempuan? Kelihatannya laki-laki Mas. Orang saat itu posturnya agak bungkuk gitu. Dia nyebrang dari sebelah utara jalan nyebrang ke selatan jalan gitu. Tapi saat itu saya berpikir itu manusia. Jadi nggak punya pikiran apa merinding apa enggak. Nah, nggak punya pikiran kalau itu makhluk halus. Iya, nggak punya. Yang di pikiran saya itu pasti manusia. Tapi teman taman juga tahu? Nggak tahu. Nggak melihat ya. Saya berhenti terus saya, ayo jalan. Kenapa kok berhenti? Tadi ada orangnya bilang, teman saya bilang nggak ada. Soalnya dia nggak melihat. Dan saya melihat itu hilangnya itu persis di kuburan Mas, di pemakaman orang Cina juga. Cuma kuburannya sederhana lah, nggak sebagus yang lainnya. Saya sampai kuburan itu, saya lihat itu ternyata itu kan kuburan, ya kuburan orang Cina, pemakaman orang Cina. Cuma kelihatannya kuburannya itu agamanya Islam kelihatannya. Terus saya cari di situ nggak ada. Wah, saya punya pikiran lagi, wah ini memang malam paling apes. Kok waktu berangkat sampai mau pulang gitu kok sempat beberapa kali bertemu dengan sosok makhluk halus gitu. Loh itu, mohon maaf Bang, itu cara membedakan itu muslim atau non muslim itu kuburan itu gimana? Apa beda sendiri kalau muslim beda gitu? Kalau kuburan orang muslim seperti kita orang Jawa itu kan kuburannya pasti kepalanya di sebelah utara Mas ya. Oh iya. Kalau orang muslim, nah kakinya di sebelah barat. Jadi arahnya kan ke utara dan barat. Seperti itu. Mujurnya itu loh Mas. Kalau orang Jawa mujurnya kan arah ke selatan utara yang seperti itu. Nah itu kalau orang Cina yang muslim itu pemakamannya juga kayak seperti itu. Jadi tapi itu apa yang arahnya ke selatan dan ke utara itu tadi apa sudah bisa dinyatakan itu muslim gitu kalau di Cina? Kebanyakan Mas itu memang kalau yang mengarahnya ke utara ke selatan itu kebanyakan muslim. Meskipun ada yang lainnya itu bisa ke barat ke timur. Iya, itu bisa. Tapi ada juga yang bukan non muslim itu arah kuburannya utara selatan juga ada. Cuma kan kebanyakan kan jarang kalau non muslim. Kebanyakan yang muslim kan arahnya ke selatan utara seperti itu. Nah setelah itu akhirnya saya melanjutkan perjalanan pulang. Setelah keesokan harinya itu saya bercerita dengan orang tua, tetangga-tangga sekitar rumah saya ceritakan yang saya ceritakan itu yang tadi ada sosok yang pakai kerudung kain merah itu menyeberang jalan itu tadi. Ya ternyata kata orang-orang tua di sekitar saya itu sudah biasa, itu ternyata bukan manusia. Itu orang-orang itu menyebutnya Cina kecek atau apa, soalnya di pemakamannya itu kan ada pohonnya. Sering menampakkan diri. Iya, ternyata itu memang sering udah banyak masyarakat yang lewat situ itu sering dia menampakkan diri. Ya tadi menyeberang jalan, nanti tepat di kuburannya itu dia menghilang. Itu ternyata itu sudah sering menampakkan diri. Yang monggo dilanjutkan, mungkin ada lagi. Itu tadi berarti sudah selesai pulang gitu ya? Setelah pulang sudah nggak ada apa-apa berarti? Setelah pulang ya seperti biasa, nyampe di rumah kita ngobrol sama temen saya tadi.
Tapi saat sampai di rumah itu teman saya masih kelihatan masih apa kayak masih ketakutan mas dia. Itu. Ini mungkin ceritanya gimana Bang? Ya, Kalau untuk cerita saya dalam waktu berburu itu ya sudah itu mas. Makanya tadi kan saya bilang saya itu pengalaman yang paling apes lah. Malam berburu saya paling sial seperti itu. Soalnya satu malam kok jam 9:30 malam sampai setengah 2 itu kok beberapa kali ketemu dengan makhluk, diganggu makhluk halus itu yang menampakkan. Menurut saya punya pikiran gini kan, itu apa yang di pembakaran mayat itu tadi kok ada orang teriak-teriak kesakitan bahkan kepanasan, itu apa mungkin efek dari mereka matinya dibakar gitu ya? Iya mungkin gitu, soalnya kan kalau kita orang muslim itu kan kalau jangankan kok dibakar, waktu jenazah dimandikan aja jika kita kasar memandikannya atau kita menyentuhnya kan mereka kesakitan. Nah apalagi di tempat itu kok sampai jenazahnya dibakar. Kalau dalam kepercayaan kita sebagai orang Islam kan wah jelas sakitnya bukan main, wong disentuh aja katanya kan udah sakit, kok itu sampai dibakar. Pasti kan ya kalau kita berpikir, kita ambil dari apa cerita atau hukum orang Islam itu kan disentuh aja sakit. Wah itu kalau sampai dibakar kita nggak bisa bayangkan seperti apa rasa sakitnya. Itu bahkan kita nggak tahu ya dalam pembakaran itu sebesar mana. Iya. Iya. Yang jelas ya cukup besar dan cukup panas mas kalau untuk melakukan pembakaran itu. Soalnya kan mungkin jenazahnya biar cepat jadi abu seperti itu. Ya udah Bang, ini karena waktunya sudah malam, ya. Hampir jam setengah 12. Mungkin ada pesan-pesan buat pemirsa Bang? Nah kalau pesan saya buat teman-teman yang punya hobi berburu, itu pesan saya bolehlah kita berburu dan bolehlah kita menembak hewan buruan kita, tapi ingat ambillah atau burulah secukupnya atau seperlunya saja. Jangan kita melihat di situ banyak ayam hutan atau hewan lain langsung dihabiskan, itu jangan. Ya ambil satu atau dua secukupnya saja lah supaya bisa berkembang biak. Nanti kan kalau sudah bisa berkembang biak, kita tetap bisa mencari atau menyalurkan hobi berburu kita. Itu aja. Dan pesan saya lagi, kalau teman-teman yang mungkin pemirsa yang juga punya hobi berburu, kalau masuk daerah ke hutan atau di malam hari, hati-hati dan jangan meremehkan tentang makhluk halus atau hantu. Soalnya kan mau nggak mau, percaya nggak percaya, mereka itu ada seperti itu. Sudah Bang ya. Pada malam hari ini teman-teman sangat menarik sekali perbincangan kita dengan Bang Rohmat. Jadi ada satu kisah, ada satu fenomena yang mendengarkan suara jeritan anak-anak, suara jeritan seorang wanita, laki-laki mungkin tua dan muda itu di satu tempat yang sangat menyeramkan, itu di area tempat pembakaran mayat ya Bang. Iya. Mohon maaf Bang, ini suatu misal untuk agar pemirsa misteri kejawen itu nggak penasaran. Kapan-kapan Bang ini kita seandainya ekspor di sana, Abang berani nggak Bang? Insya Allah berani dan insya Allah saya siap. Kita cari waktu yang tepat lah. Seperti. Nah tunggu, jadi gini teman-teman, tunggu episode selanjutnya. Mungkin kapan-kapan untuk mengurangi rasa penasaran kalian, ini kita kapan-kapan kalau ada waktu itu kita mau ekspor itu di wilayah yang dikatakan Bang Rohmat itu
tempat pembakaran mayat. Ada kejadian apa di sana? Ikuti video kita terus. Jadi gini, sebelum saya akhiri, silakan teman-teman di sini jangan lupa terus like, komen, dan subscribe. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.